Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sahabat terkasih dalam Kristus, hidup dalam ketidaktenangan, kacau, khawatir, cemas atau panik adalah hal yang sangat disukai oleh iblis. Sebab orang yang tidak tenang dalam hidupnya pasti akan mengalami kesulitan untuk berdoa dan fokus kepada Tuhan. Tapi tahukah sahabat terkasih, kunci agar kita mengalami ketenangan yaitu hanya dekat dengan Tuhan, berserah diri, serta senantiasa hidup dalam ketaatan. Jadi masalah boleh saja datang, namun percayalah bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, kita sudah saksikan video pembuka tadi ya. Bagaimana kalau kita nggak tenang hidupnya, gelisah ya, akhirnya susah untuk kita berdoa ya. Iya. Susah untuk kita bisa dekat dengan Tuhan ya. Ya, dan sahabat yang baik, tema kita hari ini adalah hanya dekat Allah saja aku tenang. Nah, sahabat yang baik, mari kita berdoa ya supaya hari ini firman ini menjadi jawaban buat kita dan tentunya kita mendapatkan ketenangan di dalam Dia ya. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami hanya dekat dengan Engkau. Kami mendapatkan ketenangan dan damai sejahtera-Mu Tuhan. Kau membuka hati kami, biarlah firman-Mu melepaskan, membebaskan kami dari ketakutan, kekhawatiran, dan segala hal yang membuat kami gelisah. Kami siap menerima firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Mazmur 63 ayat 2 sampai dengan yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Mari kita baca ayat selanjutnya, Mazmur 62 ayat 8-9. Demikian firman Tuhan, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Wah, luar biasa ya. Allah adalah tempat perlindungan kita. Itu tadi dalam versi The Passion Translation gitu ya. Wow. Nah, versi itu tuh membuat kita jadi mengerti karena itu mendekati bahasa aslinya gitu. Makanya Tuhan mau kita supaya tenang ya. Iya. Nah, banyak orang berusaha mencari ketenangan, bahkan menganggap kalau sudah punya uang, udah punya cukup ya segala macam lah hal-hal yang kita anggap membuat kita tenang itu sepertinya wah kayak kita sudah dapat deh ketenangan itu gitu ya. Tapi sebetulnya Daud mengingatkan kepada kita bahwa di dalam Mazmur 62 ini tenang itu bukan karena uang. Bukan semuanya itu karier bukan karena kita atau dapat apapun. itu ya, tapi tenang itu karena kita dekat sama Tuhan ya. Dekat akan Tuhan itu membuat kita tenang. Amin ya. Nah, karena bagi Daud hanya Tuhanlah yang menjadi tempat yang aman dan hadiratnya yang melingkupi selalu melindungi Daud. Bagi Daud
hanya Tuhanlah gunung batu, Iya. ya, keselamatan gunung dan kota bentengnya. Artinya hanya Tuhanlah pembela, Iya. pendukung Daud, dan tidak akan ada kegagalan bersama dengan Tuhan. Wah, Keren ya, ini tidak ada kegagalan bersama dengan Tuhan. Wow. Jadi jangan takut gagal ya. Iya, Kalau tidak bersama perlu Tuhan takut gagal. tidak ada kegagalan. Oleh karena itu Daud tidak mau membiarkan apa nih? Kekhawatiran, ketakutan membuat dia menjadi seperti lemah atau seperti melumpuhkan dirinya gitu ya. Karena ketika kesusahan itu datang dan berlipat ganda, seringkali kan kita jadi lemah ya. Jadi seperti lumpuh itu Seperti berdaya lumpuh ya. gitu ya. Nah, Daud nggak mau seperti itu karena dia punya Tuhan ya. Dia tidak ingin juga bisa digoyahkan ya. Sebab Daud percaya bahwa pada Allah ada keselamatan ya, dan pada Allah juga ada kekuatan seperti itu yang dikatakan kemuliaan bagi Tuhan adalah gunung batu, kekuatan, tempat perlindungan kita ya. Amin. Jadi Daud itu percaya bahwa Allah selalu mengelilingi Daud, dan hadiratnya yang melingkupi Daud itulah yang dibutuhkan oleh Daud. Iya, iya, iya. Daud sangat membutuhkan itu ya, dekat dengan Tuhan Iya, ya. jadi seperti ada hadirat yang melingkupi seperti itu ya. Sebab bagi Daud, Tuhan adalah juru selamatnya, Iya. pahlawannya, Amin. kekuatannya yang memberi hidup kepada Daud. Wow. Amin. Wah, Tuhan itu Luar seperti biasa. pahlawannya ya. Iya. Luar biasa. Karena itu Daud berkata nih kepada kita sebagai umat Tuhan untuk mengingatkan kita semuanya supaya kita percaya kepada Tuhan ya. Bahkan setiap waktu, setiap saat kita harus percaya bahwa bisa mencurahkan isi hatinya kita hanya kepada Tuhan. Iya. Gitu ya. Dan ketika kita menghadap Tuhan, biarlah kita percaya bahwa Tuhan itulah menjadi jawaban kita dan perlindungan hanya datang daripada Tuhan. Ya. Amin. Jadi melalui Mazmur 62 ini, Daud itu sedang mengajak setiap setiap kita umat Tuhan untuk bergabung. Iya, jadi supaya percaya nih. Percaya nih seperti Daud, bersama Daud ya, bergabung dengan Daud, percaya bahwa percaya kepada Allah setiap saat gitu ya. Lalu katakan kepada Allah bahwa semua kesusahan kita ini kita ceritakan. Kayak curhat gitu. Curhat kepada Allah ya. Bukan kepada manusia ya, kepada Allah ya. Dan ceritakan saja kepada Allah. Apa saja yang diinginkan hati kita. Kemudian percaya bahwa Allah akan menolong kita. Seperti yang telah dialami oleh Daud itu. Amin. Ya. Nah, ini penting. Percaya Allah akan menolong kita ya. Kita harus percaya Allah selalu menolong kita. Nah, ini ada ayat lagi nih yang melengkapi ya. Membuat kita jadi dikuatkan lagi ya. Dalam Mazmur 62 ayat 12 sampai 13. Demikian firman-Nya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan. Sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Mengapa kita tenang ketika dekat dengan Allah ya? Sebab kita dekat dengan Allah, ketika kita dekat dengan Dia, maka kita akan mendengar Allah berfirman kepada kita. Seperti menerima seperti sesuatu. Kita menerima apa yang dikatakan oleh Allah gitu ya. Bahwa kuasa itu datangnya dari Allah, asalnya dari Allah. Artinya semua kekuatan dan kuasa yang kita butuhkan itu mengalir dari Allah. Kemudian dari Allah juga kasih setia. Artinya semua kasih yang kita butuhkan ada di dalam Allah. Amin. Ya? Dia sumber segalanya. Kasih itu ya. Oleh karena itu Allah akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Iya, amin. Nah, sahabat yang baik ya. Melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan nih bahwa ketenangan yang sejati bukan didapat dari uang, harta, kekayaan atau hal-hal yang duniawi, tetapi hanya didapat ketika kita dekat dengan Allah. Sebab uang, harta, kekayaan, dunia itu dan apa yang ada di dunia ini semua terbatas. Tidak dapat menyelamatkan dan melindungi kita. Tetapi Allah kita kasih-Nya dan kuasanya tidak terbatas. Dan hanya Allah yang dapat menyelamatkan dan menolong kita. Amin. Nah, sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan bacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini.
Mari kita buka Alkitab kita akan baca dari 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa waktu dan kesempatan hidup kita di dunia ini singkat dan tidak lama. Oleh karena itu, kita harus dapat menguasai diri kita dengan baik dan menjadi tenang supaya kita dapat berdoa. Artinya, ketika kita menguasai diri kita dan menenangkan diri kita, maka kita akan terhubung dengan Tuhan, yaitu kita dapat berdoa kepada Tuhan dan mencurahkan semua ketakutan, kekhawatiran, dan masalah kita kepada Tuhan. Sehingga ketika kita menguasai diri kita dan menenangkan diri kita, maka kita sedang memposisikan diri kita untuk percaya, berserah, berharap, dan siap untuk menerima jawaban dan pertolongan Tuhan. Sebab pertolongan hanya datang dari Tuhan. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali dalam acara Terang Kasih dengan tema Hanya Dekat Allah Saja Aku Tenang. Nah, ini ada beberapa DM yang masuk, kita baca salah satu diantaranya, silakan sayang. Dari Gusti Devandra. Shalom Pak Agus dan Bu Mala. Shalom juga Gusti ya. Ya, berharap ya Gusti nonton ya saat ini ya. Akhir-akhir ini saya sedang melakukan doa subuh. Semenjak itu hati saya jadi tenang. Tapi kenapa kalau saya bolos 1 hari saja hati saya jadi negatif ya? Susah untuk meluruskannya lagi. Bagaimana cara agar saya tetap melakukan doa subuh tanpa terbebani? Wow, tapi ini luar biasa loh Gusti ya. Luar biasa sampai mau melakukan doa subuh ya. Pagi-pagi hari berarti dia bangun untuk datang kepada Tuhan. Dia mendahulukan Tuhan. Mendahulukan Tuhan. Bagus sekali, luar biasa ya. Lalu kan Gusti katakan nih, semenjak itu hati saya jadi tenang. Kenapa hati kita tenang Gusti? Karena kita dekat dengan Dia. Karena Gusti datang pagi-pagi sekali mendahulukan Tuhan, menyapa Tuhan. Kan hari ini temanya kan hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya. Memang demikianlah kalau kita mendahulukan Tuhan, artinya gini, rindu kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, dekat dengan Dia. Karena Dia adalah sumber damai. Ya. Ketika kita dekat dengan Dia, dengan sendirinya kita akan merasakan ketenangan itu, kedamaian itu. Lalu dikatakan nih, Gusti tanya, tapi kenapa ya kalau bolos 1 hari saja hati saya sudah jadi negatif ya, gitu ya. Itu jadi beban ya. Jadi beban. Tapi satu hal, Gusti, tadi dikatakan kan melakukan doa subuh. Jadi sebelum melakukan segala sesuatu, sebelum pikiran-pikiran yang macam-macam dari dunia ini datang, engkau sudah ada duduk di hadirat Tuhan. Dan membiarkan damai sejahtera Allah itu masuk ke dalam kehidupanmu, berkuasa atas hidupmu. Jadi tadi kan Gusti katakan, kalau bolos 1 hari saja hati jadi negatif ya, gitu ya. Mungkin ada pertanyaan nih dari Gusti, kenapa bisa begitu? Ya mungkin juga karena ketika kita bangun dan tidak melakukan mendahulukan dulu nih cepet-cepet di hadirat Tuhan, langsung tuh dunia sudah menyodorkan, wah nanti kamu banyak kerjaan begini atau apa segala macam masalah disodorkan kepada kita gitu. Lalu dikatakan, kok saya jadi negatif ya? Maksudnya juga jadi hatinya nggak tenang gitu ya. Jadi hatinya tuh jadi waduh kemana ya? Tetapi satu hal yang harus kita ingat ya Gusti, bahwa waktu kita berdoa bukanlah perasaan kita yang utama. Dan Tuhan itu ada di mana-mana. Tuhan ada di setiap saat dalam hidupmu ya. Bukan di jam subuh baru ada Tuhan, enggak ya. Tuhan ada di setiap waktu ya. Lalu kan Gusti katakan susah untuk meluruskannya lagi gitu ya. Kenapa? Sekali lagi, bukan perasaan kita yang utama. Tapi sadarilah bahwa Allah selalu ada bagimu. Selalu ada menyertai engkau. Gitu ya. Jadi mau di dalam setiap waktu, kapanpun itu engkau ada bersama Tuhan, dan kesadaran inilah yang itu penting, yang sangat penting, dan itu harus dilatih. Kesadaran bahwa Tuhan ada menyertai kita, Tuhan ada bersama kita, sehingga kita menjadi tenang. Mengapa? Karena kita tahu kita tidak sendirian. Kita ada bersama dengan Allah yang mengasihi kita ya. Jadi
doa itu nggak jadi beban. Karena kita tahu sehari-harinya Tuhan itu ada bersama dengan kita. Selalu bersedia untuk mendengarkan kita dan selalu mengasihi kita. Ya, Gusti ya. Jadi jangan ada beban ya. Nikmati hubungan dengan Tuhan sehari-hari ya. Nikmati ya. Kata-kata yang tepat adalah nikmati hubungan itu dengan Tuhan ya. Kemanisan hubungan itu ya. Amin. Dan juga mungkin ada sahabat yang baik yang mungkin mengalami yang mirip-mirip nih dengan Gusti ya. Hari ini biarlah engkau menyadari bahwa engkau adalah anaknya. Dan sebagai anaknya, engkau mempunyai prioritas di hati Tuhan. Dan Tuhan selalu ada bagimu. Kita berdoa ya untuk Gusti ya. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur untuk anak-Mu Gusti Tuhan yang sangat merindukan Engkau. Yang selalu ingin mendahulukan Engkau, bangun di waktu subuh untuk bertemu dengan Engkau. Tapi kami tahu Bapa, bahwa Engkau selalu ada di setiap waktu hidup kami. Baik pagi, siang, malam, Engkau selalu menyertai kami. Dan biarlah ini menjadi satu kesadaran penuh bagi Gusti dan sahabat-sahabat kami yang baik yang lain. Biarlah kesadaran bahwa penyertaan Tuhan selalu ada di setiap saat kehidupan kami. Sehingga jiwa kami menjadi tenang. Karena hanya dekat Allah saja kami tenang. Itu sebabnya hari ini biarlah anugerah, damai sejahtera, dan kesadaran yang penuh akan kehadiran-Mu ada pada kami semua. Terutama bagi Gusti dan sahabat-sahabat yang baik yang merindukan-Mu. Oleh sebab itu hari ini kami mau mengucap syukur bahwa kebenaran-Mu Tuhan adalah ya dan amin. Bahwa hanya dekat Engkau saja jiwa kami tenang. Dan biarlah kami semua, bahkan semua yang menyaksikan saat ini Tuhan, biarlah kami semua selalu mau mendekat kepadamu. Dan di tengah dunia ini, kami akan terus ada dalam ketenangan yang sejati yang berasal daripadamu. Terpujilah bagi nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, ada yang berikutnya yang masuk, kita akan baca dari Elsa Silviana. Ya, kita akan baca. Halo Terang Kasih, halo juga Elsa ya. Berharap sedang menonton Terang Kasih ini ya. Tanpa bermaksud sombong, saya ini orang yang suka memberi. Wah, puji Tuhan ya Elsa. Kebetulan saya dipercaya mendapatkan rezeki banyak dan bisa berbagi. Tapi, kenapa tidak ada rasa bahagia dalam hidup saya? Padahal saya sudah berbagi dengan sesama. Apa yang harus saya lakukan lagi agar ada kebahagiaan dalam hidup saya? Elsa, ya. Kita bahagia bukan karena kita berbuat sesuatu dulu ya. Kita bahagia karena ada pribadi yang sudah mengasihi kita, ya. Pribadi yang sudah mencintai kita, yaitu Yesus, yang sudah menerima kita padanya. Jadi, kita berbahagia itu bukan karena kita melakukan sesuatu, tapi karena kita tahu ada Tuhan yang sudah mengasihi kita. Nah, waktu kita memberi, itu adalah ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Apa ya? Respon ya sayang ya. Respon kita kepada Tuhan. Jadi karena kita udah banyak dikasih. Nah, responnya apa nih? Ya puji Tuhan, Elsa bisa ada berkat yang dipercaya Tuhan. Nah, itu bisa jadi kesempatan untuk mengekspresikan kasih Tuhan ya. Sebab firman Tuhan berkata, terlebih berbahagia kita memberi daripada menerima. Nah, kata berbahagia di situ, hidupmu akan sangat puas, hidupmu akan senang sekali ketika kamu memberi. Jadi ini hukum Tuhan, kebenaran Tuhan. Nah, oleh karena itu, yang penting hari ini Elsa harus tahu bukan memberinya dulu kita bersukacita, tapi karena Tuhan yang membuat kita bersukacita ya. Iya, tapi Elsa engkau luar biasa ya. Iya, ini luar biasa. Karena engkau sendiri secara pada dasarnya dia ingin sekali memberi. Iya, karena kita kan hanya pengelola. Iya, kita hanya pengelola. Pemiliknya kan Tuhan. Iya. Ya, gitu. Dan kalaupun kita bisa memberi, mari kita bersyukur. Ya, aduh Tuhan, aku bersyukur Tuhan, Engkau begitu dekat denganku sehingga aku bersama dengan Engkau bisa melakukan memberi itu kan semuanya kita dimampukan oleh Tuhan ya Elsa ya. Sehingga ketika Engkau katakan terima kasih Tuhan, Engkau memakai aku untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain.
karena Engkau begitu dekat dengan aku dan Engkau selalu memberi aku kesempatan untuk jadi berkat. Aku bersyukur Tuhan, aku berbahagia karena aku bermitra dengan Engkau. Wow, kebahagiaanmu akan berlimpah-limpah karena hatimu penuh dengan ucapan syukur. Dan selalu ingin dekat dengan Tuhan dan berkarya bersama dengan Tuhan. Nah, Elsa waktu memberinya libatkan Tuhan. Misalnya gini, nah, ini ada berkat Tuhan nih. Tuhan mau kasih siapa ya? Nanti Tuhan kasih tahu. Tuhan mau apa nih dengan berkat uang ini? Buat apa nih gitu ya. Nah, itu yang melibatkan Tuhan akan membuat Elsa bersukacita. Bisa Tuhan kasih tahu, kamu berikan ke yang A atau yang ke B. Nah, jadi waktu kita melakukan itu, sukacita itu akan datang. Ya. Tuhan berkati Elsa, ya. Biarlah jangan berhenti memberi, lakukan terus dengan kasih dan anugerah dari Tuhan, ya. Dan sahabat yang baik, lagi hari-hari ini mencari nih kebahagiaan yang sejati, ya. Tidak ada jalan lain ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, dekat dengan Tuhan, ya. Jadi kita berdoa, ya. Ini berdoa buat saudara kami Elsa yang luar biasa, Tuhan telah menjadi berkat melalui hidupnya. Biarlah hari ini Tuhan kayak berdoa berkati saudara kami Elsa ini supaya Elsa memberi dengan pimpinan Roh Kudus, dengan pimpinan Tuhan, sehingga hati dan kasih Tuhan menyertai setiap tindakannya. Dan Elsa boleh menyadari bahwa dia dikasihi bukan karena dia memberi, tapi karena dia berharga di mata Tuhan. Berkati Elsa, berkati semua yang dia lakukan, biarlah kebahagiaannya melimpah ketika dia memberi. Berdoa juga untuk sahabat yang baik, yang membutuhkan ketenangan Tuhan. Biarlah hari ini kami berkata shalom, jadilah tenang jiwamu, jadilah damai jiwamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saya sempat, Tuhan kenapa ini bisa terjadi? Kayaknya nggak adil gitu kan. Saya dulu sebelum kenal Tuhan Yesus, saya orangnya minder. Saya suka sedih, saya mengasihani diri, saya tidak percaya diri, dan saya fokusnya pada diriku sendiri. Kondisi seperti itu, tapi tetap sukacita. Karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Itu karena apapun yang saya lakukan itu untuk Tuhan kok. Jadi saya tidak mengharapkan untuk nanti Tuhan, kalau saya melayani nanti Tuhan berkati. Tidak, sama sekali tidak ada pikiran seperti itu. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @rangkasih_rtv. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Makasih ya. Dan saat ini mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat mengerti bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Yang pertama, kita harus memiliki belief system atau sistem keyakinan yang percaya bahwa ketenangan yang sejati bukan diperoleh dari uang, harta, kekayaan atau hal-hal yang duniawi, tetapi hanya kita peroleh ketika kita dekat dengan Allah. Dan yang kedua, kita harus memiliki belief system atau sistem keyakinan yang percaya kepada Tuhan setiap waktu, supaya kita mencurahkan semua isi hati kita hanya di hadapan Allah. Sebab hanya Allah yang dapat menolong kita dan menjadi tempat perlindungan bagi kita. Ketiga, kita harus memiliki belief system atau sistem keyakinan yang percaya bahwa hanya Allah juru selamat kita, penolong kita, kekuatan kita, perlindungan kita, kota benteng kita, gunung batu kita, dan kemuliaan kita. Nah, sahabat, berikan ketenangan kepada kita. Mari kita datang kepadanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku.
hidupku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Bapa, sungguh kami percaya dan kami bersyukur bahwa hanya dekat dengan Allah saja kami tenang. Kami tidak takut dan kami tidak khawatir. Sebab Allah adalah penolong kami, juru selamat kami, kekuatan kami, perlindungan kami, kota benteng kami, gunung batu kami, dan kemuliaan kami. Oleh anugerah Tuhan kami berhenti untuk berharap, percaya, dan mengandalkan uang, harta, kekayaan, dan segala sesuatu yang duniawi. Kami buka hati kami dan mempersilakan Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kami supaya menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati